Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina Farida dari jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta semester 6. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan pangan pada unit pengolah ikan atau UPI. Langsung saja, jadi apa yang dimaksud dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan? Jadi yang dimaksud dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu suatu upaya yang harus dilakukan dari mulai tahapan produksi sampai dengan proses distribusi untuk menjamin produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Sistem jaminan mutu ini sangat erat kaitannya dengan HACCP. Nah, HACCP itu sendiri merupakan sistem manajemen keamanan pangan yang digunakan di dalam pengawasan mutu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya atau hazard mulai dari bahan baku hingga produk sampai di tangan konsumen. HACCP ini terdiri dari GMP dan SSOP, sedangkan pada sistem jaminan mutu terdiri dari 3 persyaratan yaitu persyaratan awal, persyaratan fisik, dan persyaratan operasional. Persyaratan awal terdiri dari lokasi dan lingkungan, sementara persyaratan fisik terdiri dari bangunan dan fasilitas, lalu terakhir persyaratan operasional yang terdiri dari GMP dan SSOP. Jadi, GMP atau Good Manufacturing Practice merupakan cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Sedangkan SSOP atau Standard Sanitation Operating Procedure merupakan suatu prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi atau kebersihan UPI yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam GMP yang diantaranya yaitu yang pertama, seleksi bahan baku dapat didasari dengan penilaian secara fisik, kimiawi, maupun mikrobiologis. Beberapa kriteria bahan baku lainnya yaitu tidak boleh berasal dari perairan yang tercemar dan bagaimana bahan baku tersebut ditangani akan sangat menentukan mutu bahan baku. Lalu yang kedua yaitu penanganan dan pengolahan. Hal ini harus terkontrol agar dapat menghambat penurunan mutu. Penanganan ini harus dilakukan sesuai dengan prinsipnya yaitu 3C1Q. Secara clean atau bersih, secara careful atau hati-hati, cool atau dingin, dan quick atau cepat. Nah, kebersihan lingkungan serta penerapan suhu yang baik akan berpengaruh besar terhadap mutu yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu bahan pembantu. Bahan pembantu atau bahan tambahan dalam proses pengolahan harus mampu secara langsung ikut menjaga kualitas dari produk itu sendiri, serta tidak menyebabkan kontaminasi dan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPOM, sehingga tidak menyebabkan resiko kesehatan bagi konsumen. Lalu yang keempat, bahan kimia. Bahan kimia harus memperhatikan jenis bahan yang digunakan, tujuan penggunaan bahan kimia tersebut, dan metode penggunaannya seperti apa, agar tidak menimbulkan bahaya yang serius, maka dari itu penggunaan bahan kimia ini harus diawasi. Selanjutnya, pengemasan. Pada pengemasan, desain dan bahan yang digunakan ini harus memberikan perlindungan yang cukup untuk meminimalisasi kontaminasi dan kerusakan, tidak bersifat toksik, aman dan kuat, serta mudah dibersihkan. Selanjutnya, penyimpanan. Penyimpanan ini terdapat beberapa hal seperti jenis produk yang disimpan, teknik penyimpanan yang dilakukan, lama penyimpanan, dan kondisi penyimpanan ini harus disesuaikan dan diperhatikan guna menjaga mutu dan keamanan pangan yang disimpan. Pada kondisi penyimpanan, suhu, kelembaban, dan cahaya, dan lain sebagainya itu dapat berpengaruh besar terhadap perubahan mutu produk yang disimpan. Lalu untuk distribusi yang terakhir, meliputi penggunaan alat angkut yang tidak beresiko menimbulkan kontaminasi. Penyesuaian jenis produk dan keadaan kondisi penyimpanan harus memadai untuk menjaga mutu dan keamanan produk yang didistribusikan. Baik, lanjut pada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan SSOP yang terdapat 8 kunci mutlak dan harus dipenuhi. Nah, diantaranya yaitu 1. Keamanan air dan es. Jadi pasokan air dan es ini harus mencukupi untuk kegiatan produksi dan air dijaga agar dapat tercegah dari resiko kontaminasi serta tidak boleh ada hubungan silang antara instalasi air bersih dan juga dengan air kotor. Yang kedua yaitu kondisi dan kebersihan sarana prasarana yang kontak langsung dengan produk.
Jadi sarana dan prasarana ini harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat dan tidak juga bereaksi dengan produk. Lalu wadah yang digunakan dicuci dengan air bersih serta sabun, dan semua peralatan ini disimpan di tempat yang bersih, dan pakaian kerja pun harus dijamin kebersihannya. Lalu yang ketiga yaitu pencegahan kontaminasi silang. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mencegah kontaminasi produk dari pabrik dan karyawan, lalu memperhatikan hygiene atau kesehatan karyawan, lalu mencegah kontaminasi produk akhir dari bahan baku, dan memperhatikan cara dan kondisi penyimpanan produk. Lalu yang keempat ada pemeliharaan fasilitas sanitasi seperti pencucian tangan atau toilet. Jadi terdapat 3 hal dasar yang harus disediakan oleh UPI, diantaranya yaitu toilet dan tempat cuci tangan yang disesuaikan dengan jumlah karyawan dan dilengkapi dengan sabun. Lalu penyediaan fasilitas bak cuci kaki atau footbed. Yang kelima yaitu perlindungan produk seperti pengemas, alat dari bahan kimia atau jenis kontaminan lainnya. Jadi produk, bahan pengemas, dan peralatan ini harus benar-benar terlindungi dari cemaran mikrobiologi, kimia maupun fisik seperti dari oli bahan bakar, pestisida, dan lain sebagainya. Yang keenam ada syarat label dan penyimpanan serta penggunaan bahan toksin yang benar. Jadi semua bahan kimia, pembersih, dan saniter ini diberi label dengan jelas, lalu penggunaan bahan kimia dan pembersih harus sesuai dengan persyaratan dan disimpan di tempat khusus yang terpisah. Selanjutnya ada pengendalian kesehatan karyawan. Pada poin ini diterapkan untuk mencegah kontaminasi produk atau bahan lain oleh karyawan yang terinfeksi suatu penyakit yang sekiranya dapat mengkontaminasi seperti batuk, flu, diare, dan lain-lain. Lalu menjamin kesehatan karyawan yang sakit di ruang proses yang diduga dapat mencemari produk, dilarang bekerja di unit proses sehingga kondisi kesehatan karyawan ini harus dimonitor secara berkala. Lalu yang terakhir ada pest control atau pengendalian hama. Jadi hal ini berperan sebagai upaya pencegahan hama di lingkungan sekitar UPI agar hama seperti burung, tikus, dan serangga tidak masuk ke unit proses dengan mempersiapkan program pembasmian hama. Jadi bahaya yang dapat ditimbulkan dari hama-hama ini diantaranya yaitu lalat dan kecoa merupakan sumber bakteri, sementara tikus merupakan sumber bakteri dan juga parasit, dan begitu pun dengan burung. Baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.